warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia kelas A3 2023. Kami ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Latihan Kecepatan Terhadap Kemampuan Bermain Bulu Tangkis Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Latihan Kecepatan Terhadap Kemampuan Bermain Bulu Tangkis Mahasiswa. Halaman pengesahan, tampilan penelitian, ada anggota penelitian yaitu Muhammad Nasrullah, Muhammad Zakaria Mufti, Muhammad Ijaul Mujib, Muhammad Najib Hanif, Reno Saputra Ramadhani, Muhammad Aditya Rahman, Muhammad Aditya Ramdhani, Elia Rahmat, dan Naura Sipa Indriani. Tahun pelaksanaan yaitu 2023. Biaya keseluruhan ada 4 juta yang disetujui oleh Profesor Dr. Sunarno Basuki, Dr. Andes M.S. Aipo, Banjarbaru 13 November 2023. Daftar isi bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, dan bab 4 biaya dan jadwal penelitian. Di dalam bab 1 ada latar belakang. Latar belakang bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang populer di Indonesia. Olahraga ini membutuhkan kemampuan fisik yang baik termasuk kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan untuk bergerak dari satu titik ke titik lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kecepatan dalam permainan bulu tangkis diperlukan untuk mengejar shot lock yang bergerak cepat, melakukan serangan dan bertahan, serta melakukan perubahan posisi secara cepat. Untuk masalah penelitian ini dikhususkan untuk meneliti apakah ada pengaruh latihan kecepatan terhadap kemampuan bermain bulu tangkis mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, khususnya mahasiswa program studi pendidikan jasmani. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh latihan kecepatan terhadap kemampuan bermain bulu tangkis mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai referensi untuk meningkatkan kemampuan kecepatan dalam bermain bulu tangkis. Bab 2 tinjauan pustaka A. Deskripsi teori. Yang pertama, pengertian bulu tangkis. Menurut Herman Subarja, tahun 1999, permainan bulu tangkis merupakan permainan yang bersifat individu yang dapat dilakukan dengan cara satu orang melawan satu orang atau dua orang melawan dua orang. Dalam hal ini, permainan bulu tangkis mempunyai tujuan bahwa seorang pemain berusaha menjatuhkan shot block di daerah permainan lawanan dan berusaha agar lawan tidak dapat memukul shot lebih cocok dan menjatuhkan di daerah sendiri. Yang kedua, pengertian servis. Menurut Kohar 1991, pukulan servis adalah pukulan dengan raket yang memukul shot letok ke bidang lapangan lain secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Kemudian macam-macam servis antara lain, yang pertama servis pendek, yang kedua servis panjang, yang ketiga servis datar, yang keempat servis kedot, yang kelima servis kurehat. Baik, kerangka berpikir, pemain bulu tangkis harus menguasai teknik-teknik dalam permainan bulu tangkis agar dapat bermain dengan baik termasuk teknik servis. Dalam olahraga bulu tangkis, salah satu teknik yang perlu dikuasai dengan baik adalah servis. Servis memegang peranan penting dalam permainan bulu tangkis. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa 1. Servis pendek akan berpengaruh terhadap jalannya permainan karena lawan akan berusaha untuk mengembalikan satu hook agar pelaku servis tidak mudah memperoleh angka. Kedua, servis panjang juga dapat mempengaruhi jalannya permainan karena permainan yang memiliki servis panjang yang tepat dan akurat akan menyulitkan lawan saat mengembalikan satu hook. Ketiga, servis panjang dan pendek.
juga dapat mempengaruhi jalannya permainan karena permainan yang memiliki servis pendek dan panjang yang tepat dan akurat akan menyulitkan lawan saat mengembalikan satu home. Setiap pemain harus memiliki kemampuan servis panjang dan pendek yang memadai untuk memenangkan permainan. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang hubungan dan kemampuan pukulan servis panjang dan pendek dengan keterampilan bermain tunggal bulu tangkis mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Lampung Mangkurat. Karena sampai saat ini belum pernah dilakukan tes pada mahasiswa tersebut untuk mengetahui hubungan kemampuan pukulan servis panjang dan pendek bulu tangkis dengan keterampilan bermain bulu. Cek hipotesis sebelum dilakukan penelitian maka dibuat yang ada awal dalam penelitian dapat menemukan hipotesis bahwa satu ada kemampuan pukulan servis panjang dan keterampilan bermain siswa apabila bermain dua ada hubungan kemampuan pukulan servis Tiga, metodologi penelitian. A. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest, protest, kontrol, group, design. B. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang bermain bulu tangkis di program studi pendidikan jasmani Universitas Lampung Mangkurat. Sampel penelitian ini adalah 20 mahasiswa yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kecepatan dan kelompok yang tidak dilatih kecepatan. C. Alat yang diperlukan. Yang pertama, peralatan bulu tangkis. Yang kedua, kamera. D. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes kemampuan bermain bulu tangkis. Tes kemampuan bermain bulu tangkis terdiri dari 4 tes, yaitu tes kecepatan langkah, tes kecepatan mengejar satu kok, tes mengejar melakukan serangan, tes kecepatan melakukan perubahan posisi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes yang dilakukan sebelum dan sesudah pemberian latihan kecepatan. F. Analisis data. Analisis data yang digunakan adalah uji berpasangan. Biaya dan jadwal penelitian. A. Anggaran biaya. Total anggaran biaya adalah 4 juta dengan rincian 1. Belanja habis pakai 2 juta rupiah, 2. Biaya analisa 1 juta rupiah, 3. Konsumsi sampel 1 juta rupiah. B. Jadwal penelitian. Tahapan observasi lapangan pada tanggal 1 November 2023, penyusunan proposal penelitian pada tanggal 3 November 2023, pengumpulan data pada tanggal 5 November 2023, analisis data tanggal 6 November 2023, penulisan laporan penelitian pada tanggal 7 November 2023.